Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Kali ini saya coba membahas bukan Subang, tetapi Brigadir J ya. Nanti kita selang dengan Subang, karena memang ini ada semacam apa ya, kasus Subang dan kasus ini tuh, kasus Brigadir J ini pola-polanya ada kesamaan sedikit gitu ya. Sedikit ada kesamaan. Baik, eh, saya akan coba membahas masalah Brigadir J yang banyak sekali kejanggalan menurut dugaan ya. Menurut dugaan dari para pakar, ini banyak sekali kejanggalan. Adanya wawancara beberapa tokoh, khususnya dari pengacara dari keluarga korban, dari kita lihat disuarakan oleh Bapak Johnson begitu tegas mengatakan bahwa beberapa poin yang memang menjadi janggal adalah masalah krusial jam kematian dari korban, di mana dikatakan bahwa kematian itu jam 17 dan keluarga dapat berita terakhir dari korban itu sekitar pukul 10. Baru dugaan memang disampaikan oleh Pak Johnson adalah ini ada kemungkinan korban dieksekusi bukan di rumah. Ini juga menjadi hal yang sangat menjadikan tanda tanya dan sesuatu hal yang menjadi menarik ini, karena memang disampaikan sebelumnya oleh bagian kepolisian bahwa ini adalah ada tindak pelecehan dari korban terhadap istri daripada Kadif Propam, di mana dilakukannya eksekusi itu ada di rumah terjadinya. Nah, ini kan hal yang kalau misalkan ada perungkapan dari Pak Johnson bahwa ini dugaan untuk sementara, dugaan dari Pak Johnson bahwa ini ada kemungkinan di luar. Nah, memang ada hal yang janggal, yaitu pada saat penembakan. Kalau misalkan penembakan itu dilakukan oleh ajudan Barada E, yang dilakukan penembakan dan mengenai 5 titik kepada korban. Sedangkan korban katanya melakukan tembakan duluan kepada Barada dari Brigadir J. Kalau kita jumlahkan tembakan 5 dan 7 ya, itu sekitar ada tembakan, berarti 12 tembakan. Yang jadi curiga adalah itu kalau misalkan kejadiannya misalkan sore hari atau siang hari, bayangkan 12 tembakan, baik dari Brigadir J, baik juga dari Barada E. Suara tembakan itu kan keras, ya, sangat keras suara tembakan pistol itu. Nah, ini tidak ada tetangga yang mendengar suara tembakan tersebut. Boleh jadi kalau misalnya satu tembakan bisa jadi ya lolos lah. Tapi ini kan tembakannya berulang-ulang. Ini masa tidak ada yang mendengar tetangga ada suara tembakan? Ya, ini pun jadi janggal. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada tembakan di rumah itu? Kedua, apakah tembakannya memakai peredam? Tapi bayangkan saja, kalau misalkan pakai peredam, berarti ini sudah ada niat, perencanaan. Tetapi kalau memang itu perencanaan dari pihak pelaku ya, misalkan pakai peredam, ini dugaan, misalkan ya, misalkan bukan dugaan, misalkan. Kalau misalkan ada pakai peredam, berarti sudah ada niat perencanaan. Tetapi bagaimana dengan Brigadir J? Kan dia tidak punya niat untuk membunuh. Kan dia menembak, kalau misalkan apa yang disampaikan menembak duluan. Tidak akan pakai peredam pastinya. Ya. Pasti minimal ada tembakan, minimal 5 tembakan dari Brigadir J. Dan pasti ada suaranya terdengar, suara keras loh itu kalau pistol itu kan. Nah, ini pun jadi pertanyaan. Di mana ada dugaan-dugaan juga bahwa
tidak adanya berceceran darah di tempat kejadian. Nah, apakah ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Johnson bahwa di jam krusial, jam 17 dan jam 10 ada percakapan terakhir? Apakah memang ada eksekusi di luar, bukan di dalam? Apakah ini ada hubungannya dengan tadi suara pistol? Yang jelas jadi pertanyaan, tidak terdengar adanya suara pistol dari tetangga. Ini menjadikan pertanyaan. Di samping memang banyak sekali hal-hal yang janggal yang lainnya, di mana terdapat luka-luka yang memang kalau misalkan luka tembak saja, itu hanya mengenai badan dan tidak ada luka-luka sayatan. Kalau kita lihat kemarin di hidungnya ada bekas robek, di bawah bibirnya ada luka robek juga, ya, dan ada tulang tangan juga yang patah. Nah, ini beberapa luka yang ada di tubuh korban. Ini bukan hanya tembakan saja. Semacam sudah adanya dugaan lagi, sebagai dugaan adalah adanya benturan-benturan atau hantaman-hantaman seperti itu. Kalau hanya luka tembak saja, ya itu kita lihat hanya luka, paling ada bekas tembakan di badan. Tapi ini jelas-jelas ini menjadi pertanyaan sangat besar ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya instruksi dari Bapak Kapolri atas dasar pernyataan dari Bapak Presiden yang menyatakan bahwa harus dibuka secara transparan, mudah-mudahan ini juga bisa terbuka kasus ini. Saya hanya bisa membayangkan dengan adanya kasus ini dengan petinggi polisi Kadif Propam begitu alot ya, begitu alot. Sudah beberapa hari masih belum ada juga keputusan dari pihak kepolisian, dan pihak pengacara sekarang sedang mengajukan untuk otopsi atau penggalian penggalian kubur untuk diotopsi almarhum atau mayatnya. Nah, ini pun sempat alot juga karena memang katanya disampaikan bahwa wewenang daripada untuk melakukan otopsi ada di pihak penyidik dan pihak pengacara hanya mengajukan saja. Tentunya ini pun jadi sorotan, apakah akan dilaksanakan apa tidak. Tentunya harapan dari keluarga adalah untuk dilaksanakan otopsi tersebut. Bagaimana dengan kasus Subang? Kalau saya lanjutkan dengan kasus Subang. Kasus Subang tidak ada CCTV, tidak ada saksi yang melakukan. Memang sangat berat sekali untuk kasus Subang ini. Ya, kita berharap dua kasus ini bisa terungkap, baik kasus Subang maupun kasus di Brigadir J ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.